Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang demokrasi. Ya. Arti demokrasi itu, negara yang demokratis itu kekuatan harus dikontrol, diawasin, kalau enggak dia power tends to corrupt, gitu. Tapi lalu mereka melangkah lebih lanjut, harus ada dua partai antara partai yang memimpin dan yang oposisi. Ya. Nah, lalu semua bekerja sehingga demikian rupa sehingga seolah rakyat itu dibagi dua. Dan lalu susah bagaimana mengintegrasikan ya, bahwa di antara kita ini ada hubungan keterkaitan seperti antara yin dan yang. Gitu. Di dalam hitam ada putihnya. Kalau hitam itu malam, ketika titik putih itu muncul itu subuh. Nah, subuh terus berkembang, semakin terang, lalu muncullah titik hitam yang berarti maghrib tuh. Lalu maghrib ini berkembang menjadi malam, terus itu berputar. Nah, Barat menafsirkan kalau sudah oposisi ya tugasnya menjatuhkan si ini, yang lawannya, yang memerintah tuh. Ya. Sedangkan di timur ini, Tiongkok itu, yang terjadi adalah hubungan saling menghidupi dan membatasi itu. Ya, jadi yang malam itu dibatasi dan dihidupin oleh yin. Gitu. Yin dibatasi dan dihidupin oleh yang. Nah, ini yang nggak ngerti itu orang di Barat tidak bisa menerima konsep ini. Akhirnya yang terjadi masyarakatnya terbelah aja. Dan itu dari pemilu ke pemilu itu ya sudah masing-masing mempertahankan dia punya apa? Dia punya masanya, pemilihnya. Sehingga ya lalu menghadapi masalah akibat daripada cara pandang ini, tak? Nah, di Tiongkok itu ancient wisdom itu kalau yin dan yang itu dikembangkan, maka alam semesta ini ternyata dibikin oleh 5 unsur. Ada kayu, logam, api, air, tanah. Kayu dibatasi oleh logam kan, potong bisa toh. Logam dibatasi oleh api. Api dibatasi oleh air. Air dibendung oleh tanah. Tapi kayu kalau saya bakar dengan api menghasilkan debu. Dan debu itu di dalamnya setelah berakumulasi menjadi tanah, di dalamnya ada metal. Ya, nah, metal itu menarik air sehingga karatan itu ya, lalu menghasilkan tanah. Tanah dengan tanah menghasilkan kayu. Ya, jadi hubungan saling menghidupi dan membatasi itu di Pancasila ini disebut musyawarah untuk mencapai mufakat itu. Jadi karena itu masa depan adalah dialog peradaban itu. Jalan keluarnya itu. Ya. Demokrasi itu adalah dialog peradaban. Ya susah. Tapi ya apa boleh buat? Karena hanya dengan musyawarah dan mufakat itu perkembangan
bisa terjadi dengan meskipun secara waktu agak lama, tapi hasilnya lebih stabil itu. Nah, dengan adanya YouTube, ya, internet segala macam, itu kesempatan untuk berdialog itu terbuka seluas-luasnya. Yang penting itu jangan diisi omon-omon sama maki-maki. Gua yang salah lu, gua yang benar lu salah, gitu. Terus masing-masing ya nggak habis-habisnya tuh. Dan ini orang nggak pada ngerti bahwa kalau nanti model begini adalah demokrasi itu, maka ketika pemerintah diputuskan, maka nggak ada investor yang mau datang ke sini yang menanamkan modal maupun teknologi. Nah, lalu Anda mau kerja apa? Jadi mau nggak mau hidup ini ya memang harus kait-mengkait, dan kita harus menemukan hubungan keterkaitan antara berbagai fenomena ini. Nah, itu yang oleh Fritjof Capra disebut the web of life, ya. Oke, kita akhiri di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi.